Ahmad Salimul Afif, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Masih semangat, masih semangat. Teraskan. Ibu-ibu teraskan. Udah jam berapa nih? Jam 2. Masih semangat? Udah malam. Masih semangat? Takut hujan? Masih semangat? Bapak-bapak pengen udud? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba Habib mau dengar suaranya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ceramah atau sholawatan? Digabung aja ya. Mau Pitasimin apa paracetamol? Pitasimin apa paracetamol? Pengennya Pitasimin biar manis gitu kan, sholawatan. Tapi kayaknya bau-baunya calon-calon kena corona semua ini. Makanya harus dikasih paracetamol kayaknya. Semoga kita semua dihindarkan daripada virus-virus yang mengancam daripada kesehatan kita. Amin ya Rabbal. Kita ceramah sebentar, kita kasih paracetamol sebentar, habisnya kita kasih Pitasimin. Berhubung guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf akan datang ke tempat ini, dan insya Allah beliau akan bersama siapa? Gus Hafid. Gus Hafid, pimpinan daripada tim Hadrah Syubbanul Muslimin insya Allah. Makanya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin. Sing tarik, Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Angkat tangannya. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajangan, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, diantaranya tadi sudah membawakan daripada pembacaan Maulid Simtud Durar ayahandah saya Al-Habib Nagib bin Uthman Al-Madihij. Ada juga daripada guru-guru kita yang sudah menyampaikan daripada kalimat-kalimat hikmah, mutiara demi mutiara, hikmah demi hikmah. Abuya Kiai Haji Ahmad Busiri Muslim, dan juga Abuya Kiai Haji Sulaiman Jazuli. Begitu juga yang baru saja menyampaikan daripada lantunan-lantunan sholawat
yang sangat indah, yang sangat bisa membuat hati kita begitu mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad. Teruntuk Kakanda Kiai Haji Ahmad Salimul Afif, salam hormat, salam penyambutan kita doakan daripada para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para ajangan kita, para sepuh kita, para tokoh masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahi daripada kehidupannya, Allah lancarkan daripada rezekinya. Jika ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Jikalau ada hajat, Allah kabul hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengadakan ini acara. Pagi, siang, sore, malam, keluar harta, tenaga, pikiran, keringat, semuanya dicurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad. Panitia Majlis Ta'lim Al-Khidmah, insyaallah sesuai nama Al-Khidmah, semoga bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berkhidmat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan bisa berkhidmat kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Angkat tangannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup daripada aib-aib kita, dan tidak kita dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk memperingati suatu peristiwa manusia yang paling mulia, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan selain daripada merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj, tanpa kita sadari kita sedang menunaikan daripada kewajiban-kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Menuntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bukan qara'atis sholawat faradatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah akan menanggung penuntut ilmu dengan dilancarkan daripada bab rezeki. Tapi ada orang yang bertanya sama Habib, "Bib, saya tiap malam hadir tablik akbar. Dimanapun tablik akbar saya jabanin deh, pokoknya keliling Bandung tiap malam saya tablik akbar. Saya hadir daripada rutinan majlis taklim, saya menuntut ilmu tiap malam, tapi rezeki saya masih macet-macet aja." Jawabannya adalah, kelas Anda menuntut ilmu itu belum ada di kelas yang paling atas. Tolabul ilmi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi, Allah akan menanggung untuk para penuntut ilmu itu dengan dilancarkan rezeki, yaitu tolabul ilmi, yang benar-benar menuntut ilmu. Anda sekolah di SD, Anda sekolah di SMP, Anda sekolah di SMA, bahkan sampai kuliah, bawa buku nggak? Bawa buku, bawa pena nggak? Itu baru namanya menuntut ilmu. Walaupun lupa, catat, buka HP, ada di situ aplikasi catatan. Jadi catat setiap apa-apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para mubalik, apapun yang bisa kita petik, catat. Itu baru namanya menuntut ilmu. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau itu orang alim. Au muta'alliman, ketika engkau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang
alim dengan cara belajar. Au mustami'an. Kalau kau tidak bisa menjadi tolabul ilmi, jadilah pendengar daripada tolabul ilmi. Mendengar dengan khusyuk, mendengar dengan fokus. Au muhibban. Kalau kau tidak bisa menjadi pendengar yang khusyuk atau pendengar yang fokus, jadilah engkau para pecinta ahli ilmu. Wala takun khomisan. Jangan jadi engkau orang yang kelima. Jadi makom pertama, kedudukan yang paling tinggi itu adalah orang alim. Orang alim itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Habib ceramah di sini nggak nyampe setengah jam. Nggak nyampe setengah jam misalkan, pulang dapat amplop, isi amplopnya 1 juta. Anda kerja sebulan 1 juta, Habib setengah jam 1 juta. Nah, itu Allah menanggung para penuntut ilmu. Allah menanggung para penuntut ilmu yang benar-benar serius di dalam menuntut ilmu. Kita enak ceramah di sini setengah jam atau sejam, dikasih makanan, dikasih minuman, dibeliin udud 2 bungkus. Ini panitia nggak tahu kalau Habib sudah berhenti ngerokok. Habib nggak ngerokok lagi, panitia tahun depan Habib sekarang nge-vape. Rokok berhenti. Jadi tahun depan gak usah beliin rokok lagi, beliin liquid aja. Beliin liquid. Nama liquidnya Milk Boy, susu strawberry. Jadi buat panitia tahun depan gak usah beli rokok lagi. Amplop tetap tapi gak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi menuntut ilmu itu harus serius kalau kita pengen dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah warisan Nabi Muhammad. Suatu hari diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini terkenal dengan sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi Muhammad. Padahal Abu Hurairah ini masuk Islamnya di tahun 7 Hijriah. Catat, buka HP catat. Catat, Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Padahal dia hidup bersama Nabi Muhammad hanya 3 tahun. Bukan kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bukan kayak sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan kayak sahabat Umar bin Khattab yang dari awal masa-masa Islam sudah masuk Islam. Ini sahabat Abu Hurairah 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, beliau baru masuk Islam, tapi berhasil menjadi penghafal hadis Nabi yang paling banyak. Abu Hurairah pernah suatu kali lewat di pasar kota Madinah. Abu Hurairah pernah lewat di pasar kota Madinah. Ketika lewat, Abu Hurairah melihat kesibukan orang-orang yang ada di pasar. Beliau berkata, "Ya ahlas suq ma a'jazakum." Wahai penduduk pasar, orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar, apa yang sedang menyibukkan kalian? Dunia apa yang sedang menyibukkan kalian? Kata sahabat Abu Hurairah. Kata para sahabat yang ada di pasar, apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Kami sedang berdagang, kami sedang mencari nafkah. Kata sahabat Abu Hurairah, "Dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yugsamu wa antum hahuna." Itu tuh di sana Nabi Muhammad sedang membagikan warisan. Nabi Muhammad sedang membagikan warisan. Kalian masih bertransaksi di sini, kata Abu Hurairah. Langsung ini sahabat-sahabat yang ada di pasar mendengar warisan langsung melek matanya. Matanya mendengar kata-kata warisan. Akhirnya mereka nanya, "Di mana wahai sahabat Abu Hurairah Rasulullah membagikan warisannya?" Kata Abu Hurairah, "Fil masjid." Di masjid. Akhirnya Pak Bu, ini para sahabat yang sedang bertransaksi di pasar, mereka antusias mendengar Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Dikira warisan tersebut adalah emas, dikira warisan tersebut adalah dirham atau dinar. Akhirnya mereka dari pasar ditinggalin itu pasar jadi sepi. Sepi. Mereka semua ke masjid. Sahabat Abu Hurairah tidak ikut ke masjid, beliau menunggu di pasar. Sehingga mereka daripada sahabat-sahabat tadi pulang lagi ke pasar.
Akhirnya ketika mereka sampai di masjid, kemudian pulang lagi, ini para sahabat berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tadi kau bilang Rasulullah sedang membagikan warisan. Tapi ketika kami datang ke masjid, tidak ada satupun warisan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad." Akhirnya sahabat Abu Hurairah dengan cengengesannya tersenyum. Dengan cengengesannya tersenyum, "Wa ma ra'aitum fil masjid ahada?" Apakah kalian melihat ada orang yang ada di masjid? Para sahabat yang ada di pasar tadi berkata, "Na'am, ra'aitu qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram." Benar, kami melihat di masjid ada orang, sebagian sahabat sedang sholat, sebagian sahabat lain sedang membaca daripada Al-Quran, dan sahabat yang lain sedang belajar ilmu fikih. Kata sahabat Abu Hurairah apa? "Waihakum, celakalah kalian. Dzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan tersebut? Ilmu. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, harta, jabatan, wanita, tahta, semuanya harus dengan ilmu. Anda bodoh, Anda nggak akan kaya. Anda pengen kerja di Pertamina misalkan, Anda pengen kerja di suatu perusahaan yang bersifat BUMN, ya Pertamina, apalagi PT Batubara, tempat-tempat yang gajinya besar. Minimal Anda harus punya pendidikan S1. Tamatan SMA kerjanya di Indomaret, di Alfamaret, bukan di Pertamina. Minimal Anda punya gelar S1. Begitu juga jikalau Anda menginginkan daripada kenikmatan akhirat, Anda harus punya ilmu agama yang bisa menyampaikan Anda kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hadir tablik akbar, hadir majelis taklim, bawa buku, bawa pena. Kalau lupa catat di HP, biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa? Setengah jam udah belum? Belum? 15 menit baru. 15 menit lagi kita bahas Isra Mi'raj, habisnya kita sholawatan bareng. Sekarang paracetamol dulu dah. Vitasiminnya di akhir aja. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang sangat mulia. Peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satu peristiwa daripada 3 peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 3 peristiwa tersebut apa? Pertama, yang menggegerkan daripada bangsa Arab pada saat hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Itu peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat mengagumkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Isra? Dari mana? Dari Masjidil ke mana? Terus ke Sidratul. Tujuannya apa? Tujuan Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menerima sholat 5 waktu. Nah, itu Anda harus tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Isra Mi'raj ini suatu peristiwa yang kalau diterima dengan akal tidak akan masuk, Pak Bu. Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lailan, sebagian daripada malam. Padahal jaraknya begitu jauh. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa,
Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu perjalanan yang sangat jauh, bukan dari Bandung ke Pangandaran. Bukan dari Bandung ke Pangandaran. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Cuma sebagian malam, kira-kira sepertiga malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan. Kira-kira akal mana yang bisa menerima peristiwa seperti itu? Tapi bisa nggak kira-kira Isra Mi'raj ini masuk di dalam logika kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Zaman sekarang, walaupun Anda naik pesawat yang paling cepat, terus untuk menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus tembus ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang menemani beliau tidak sanggup untuk ikut lagi ke atas. Itu diriwayatkan Rasulullah sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi sampai ke Sidratul Muntaha, ke arsy, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan mana yang bisa membawa seorang hamba begitu cepat melakukan perjalanan tersebut? Buruk, benar jawabannya. Tapi di sini adalah iman kita kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita imani. Isra dan Mi'raj produsernya adalah Allah. Produsernya adalah Allah. Yang membuat filmnya adalah Allah Subhanahu. Jikalau Allah mampu menciptakan langit beserta isinya, kenapa Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat-singkatnya? Jadi jikalau ada syariat yang bertentangan dengan logika, itu awalnya harus kita imani terlebih dahulu, kemudian tanya dengan logika, jawab dengan ilmu. Habib kasih gambaran biar peristiwa Isra dan Mi'raj masuk di akal. Misalkan nih, Habib dari Cibaduyut. Sebelum berangkat ke sini, ketika Habib naik mobil, ada seekor semut yang ikut. Ketika Habib naik mobil dari Cibaduyut menuju Cisaat, begitu Habib naik, sebelum Habib tutup pintunya, ada seekor semut, taruhkanlah namanya Unyil. Unyil. Ada yang namanya Unyil di sini? Gak ada. Tiduran tuh Unyil tuh. Tiduran semua Unyil di sana. Ada seekor semut yang ikut dalam perjalanan Habib. Dia naik ke atas mobil, mencium bau gula. Mungkin ada bekas-bekas permen di dalam mobil. Ya, kehartos deh, leres. Ngerti sampai di sini ya? Habib dari Cibaduyut, ya, mau menuju ke Cisaat. Sebelum Habib berangkat, ada semut yang ikut. Oke. Kemudian berangkatlah mobil Habib masuk tol Muhammad Toha. Tol Muhammad Toha keluar tol Sabi Lulungan. Terus Jelegong tembus Cisaat. Kurang lebih 45 menit. Tibanya datang di sini, Habib langsung naik panggung. Habib naik panggung, ceramah, solawatan 1 jam. Kira-kira 45 menit ditambah 1 jam berapa? 2 jam kurang 15 menit. 2 jam kurang 15 menit, ditambah lagi ketika arah pulang 45 menit lagi ke Cibaduyut. Berapa? 2 jam setengah. Ketika Habib sampai lagi ke Cibaduyut, mobil stop, Habib turun, itu semut yang namanya Unyil ikut turun. Turun. Kemudian dia turun balik ke sarangnya. Kemudian ketemu sama bapak emaknya. "Mak, bapak," katanya, "Unyil tadi baru habis melakukan perjalanan. Ditanya sama bapak emaknya, "Dari mana, Nyil?" "Dari Cibaduyut, Cisaat, Cibaduyut, bapak, emak," katanya. "Dalam waktu berapa jam?" 2 jam setengah, mak. Kira-kira mak bapaknya percaya nggak? Enggak. 2 jam setengah seekor semut berjalan dari Cibaduyut ke Cisaat, Cibaduyut dalam waktu 2 jam setengah. Tapi kalau bapak emaknya tahu yang memperjalankan si Unyil adalah Habib, dia akan percaya. "Oh, bilang dong, Nyil,
Ente tadi ikut mobilnya Habib Hanif. Jadi 2,5 jam masuk akal. Cibaduyut, Cisaat, Cibadu. Begitu juga yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj masuk di akal nggak? Masuk, karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawatan siap? Kurang semangat, siap? Sholawatan siap? Hadroh ikut backing vokal, nggak usah ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal semuanya. Kita goncangkan Cisaat dengan sholawat badar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anda ngaku cinta Nabi, angkat suara. Salatullah ya Rasulullah. Allah salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala madwa asyrini. Angkat suaranya sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa asyrini. Angkat suaranya untuk Nabi Muhammad. Allahumma Muhammad wa asyghini min wa akhrijna min bainihim. Wa sallim wa barik. Teraskeun sholawatan deui sampai subuh. Antum sampai subuh Habib pulang insyaallah.
Soalnya Habib jam 6:30 sekarang berangkat terbang ke Palembang, doain biar selamat sehat walafiat. Amin ya rabbal. Dan terakhir solawat nariyah. Solawat nariyah kemarin saya diijazahkan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, menantunya daripada Imam Besar Habib Rizik yang ganteng itu loh. Tahu nggak? Habib Hanif Al-Attas. Ini Habib Hanif Al-Antos. Yang itu Attas, ini Antos. Nah, saya diijazahkan oleh Al-Habib Hanif Al-Attas, menantunya Habib Rizik, solawat nariyah. Solawat nariyah beliau dapatkan daripada Sayyidil Habib Abuya Ahmad, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, anaknya Abuya Maliki. Sayyid Ahmad namanya, seorang ulama besar di Makkatul Mukarramah, mengijazahkan solawat nariyah. Hajat apapun, kesulitan apapun, insya Allah dengan solawat nariyah hajat kita, kesulitan kita akan dikabul dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Yang belum haji, yang belum umroh, banyak-banyak baca solawat nariyah. Niatkan, ya Allah, dengan wasilah Rasulullah, dengan wasilah solawat kepada Nabi Muhammad, saya pengen umroh ya Allah, saya pengen haji ya Allah, saya pengen mobil ya Allah, biar ngaji enak, biar nggak kehujanan ya Allah. Saya pengen rumah yang bagus ya Allah, biar bisa di rumah saya dibuat majelis taklim ya Allah. Niatkan yang bagus-bagus, niatkan yang bagus-bagus, walaupun kita minta dunia kepada Allah, tapi niatkan untuk akhirat. Baca solawat nariyah, insya Allah selagi kita mematuhi daripada perintah Allah, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah, sambil membaca atau memperbanyak solawat nariyah, insya Allah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi haqqi Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi barakati Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi manzilati Sayyidina Muhammad. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa la tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, fala taj'alhu mushtabihan alaina wa la nattabi'al hawa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan, lebih dan kurang Habib mohon maaf kepada Allah, kepada antum semua Habib mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.